Inilah momen terakhir dari Freddie Mercury. Sang legenda yang selama bertahun-tahun menyembunyikan rasa sakit, namun tepat sebelum kepergiannya pada 24 November 1991, ia membuat sebuah pengakuan yang melihatnya. Freddie bukan sekadar vokalis Queen, ia adalah badai, sebuah energi liar yang mengguncang dunia musik dengan suara melengking yang menembus ruang dan waktu. Tetapi jauh di balik cahaya panggung, ada sebuah rahasia yang begitu gelap, yang akhirnya menggerogoti tubuh dan jiwanya. Sebuah rahasia yang, ketika terungkap, mengubah cara dunia memandang sang ikon selamanya. Pada tahun-tahun terakhirnya, kabar tentang kondisi fisiknya mulai beredar di belakang panggung industri. Desas-desus tentang penyakit, rumor tentang gaya hidup ekstrim, hingga bisikan mengenai hubungan cintanya yang rumit, semuanya membentuk awan gelap yang terus mengikuti setiap langkahnya. Namun Freddie, seperti biasa, memilih tetap diam. Ia menyembunyikan kenyataan itu. Menahannya dalam senyap, seolah tahu bahwa pengakuan itu akan menjadi letusan terakhir dalam hidup glamornya. Dan pada akhirnya, ketika semua orang sudah menebak-nebak, Freddie mengakhiri permainan itu. Ia mengonfirmasi sesuatu yang dunia tak siap untuk dengar, sebuah kebenaran yang membuat penggemarnya terdiam, pers terpukul, dan industri musik terguncang. Pengakuan itu bukan hanya tentang penyakit yang dideritanya, tetapi juga tentang perang batin yang ia alami selama bertahun-tahun, perang yang ia tutupi dengan senyuman flamboyan dan panggung megah. Video ini tidak sekadar membicarakan perjalanan hidup Freddie Mercury, tetapi membongkar titik paling kontroversial dalam hidupnya, keputusan-keputusan, cinta-cinta rahasia, konflik internal dalam Queen, dan pergulatan pribadi yang selama ini dibisukan. Kita akan menyingkap lapisan terakhir dari legenda ini, memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam tahun-tahun penuh misteri itu, dan mengapa momen terakhirnya menjadi salah satu kisah paling dramatis dalam sejarah musik dunia. Anda akan melihat sisi Freddie yang jarang diungkap, bukan hanya sang raja panggung, tetapi manusia dengan ketakutan, ambisi, dan kebenaran gelap yang akhirnya mengejarnya sampai akhir. Freddie Mercury lahir sebagai Farrokh Bulsara, seorang anak pemalu dari keluarga Parsi yang kemudian tumbuh menjadi salah satu ikon paling eksplosif dalam sejarah musik modern. Pada era 1970-an dan 1980-an, ketika rock berkembang menjadi kekuatan budaya global, Freddie muncul sebagai sosok yang nyaris tak bisa dibandingkan. Seorang vokalis dengan rentang nada tak wajar, performer dengan energi yang meledak di setiap konser, dan pencipta lagu yang mampu menulis karya-karya abadi seperti Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, dan We Are the Champions. Queen bukan hanya band, mereka adalah revolusi. Di panggung, Freddie menguasai kerumunan seperti seorang raja. Dengan mikrofon setengah batang, gerakan teatrikal, serta kostum-kostum yang memecah batas gender dan norma sosial, ia membentuk sebuah identitas baru, liar, bebas, dan tak terikat pada aturan manapun. Sementara dunia terpesona oleh keberaniannya, tak banyak yang tahu bahwa di balik semua itu, Freddie terus menyembunyikan berbagai konflik pribadi yang berbahaya, konflik yang kelak menjadi tema utama dalam kisah tragis hidupnya. Pada era yang sama, industri hiburan menjadi tempat penuh tekanan. Media mulai mengincar kehidupan pribadi selebriti, menciptakan cerita-cerita sensasional demi menjual berita. Dan Freddie, dengan persona misterius dan gaya hidup yang sering disalahpahami, menjadi target favorit. Rumor tentang kehidupan seksualnya, pesta-pesta liar, dan lingkaran pertemanannya yang eksperimental menjadi bahan bakar bagi tabloid.
Namun hampir tak ada yang tahu apa yang benar dan apa yang sekadar karangan. Freddie, seperti sebuah enigma, tak pernah menyangkal, tak pernah membenarkan. Ia membiarkan dunia berspekulasi, karena dalam diamnya itulah ia merasa aman. Tetapi di balik layar, tema gelap mulai menguat. Di pertengahan 1980-an, ketika Queen sedang berada di puncak kreativitas dan pengaruh, Freddie mulai merasakan kejanggalan dalam tubuhnya. Perubahan kecil yang ia abaikan berubah menjadi tanda-tanda serius yang tidak bisa disembunyikan. Namun alih-alih berhenti atau beristirahat, ia justru bekerja lebih keras dari sebelumnya. Penggemarnya tidak tahu bahwa konser megah, rekaman album, The Miracle, hingga performa legendaris Live Aid telah dilakukan dalam kondisi yang jauh dari ideal. Tema besar mulai terbentuk, perjuangan diam-diam antara ambisi besar seorang legenda dan penyakit yang perlahan-lahan merenggut hidupnya. Di dalam Queen sendiri, hubungan antar anggota tak selalu mudah. Ada hari-hari ketika ego, tekanan industri, dan perbedaan arah musik menciptakan konflik internal. Perdebatan tentang lagu, gaya bermusik, hingga keputusan untuk tampil atau tidak di sebuah acara sering memicu ketegangan. Tetapi semakin kondisi Freddie menurun, hubungan itu berubah, dari sekadar kolega menjadi keluarga, yang berjuang mempertahankan keajaiban yang mereka ciptakan bersama. Di tengah semua itu, publik hanya melihat satu sisi, sosok flamboyan yang terus memukau dunia dengan keberaniannya. Namun di balik panggung, tema utama video ini diam-diam membentuk dirinya. Kenyataan pahit yang ia sembunyikan dari dunia. Sebuah kebenaran yang saat itu menjadi tabu, penuh stigma, dan berpotensi menghancurkan karirnya. Era itu adalah masa ketika isu kesehatan tertentu dipenuhi rasa takut, kebingungan, dan stigmatisasi ekstrim. Pengakuan tentang penyakit yang diderita Freddie bukan hanya soal kejujuran pribadi, melainkan risiko besar terhadap karir Queen, kontrak rekaman, dan citra publiknya. Karena itulah ia memilih diam. Diam dari dunia, diam dari pers, bahkan diam dari sebagian sahabatnya. Dalam konteks inilah, Freddie Mercury bukan hanya seorang bintang rock, tetapi simbol dari sebuah era kelam dalam industri hiburan, era di mana kebebasan berekspresi bertabrakan dengan ketakutan terbesar seorang manusia. Dan kini, kita mulai semakin dekat dengan inti cerita, perjalanan naik turun yang mengarah pada momen terakhirnya, serta skandal, rumor, dan konflik yang membentuk legenda ini hingga detik-detik akhirnya. Perjalanan Freddie Mercury menuju tahun-tahun terakhir hidupnya bukanlah sebuah garis lurus, melainkan gelombang besar yang terus naik turun, memukul setiap aspek kehidupannya. Semuanya dimulai dengan sebuah kejadian yang pada awalnya tampak sederhana, perubahan kecil pada kesehatannya yang membuatnya sering merasa lelah. Bagi orang biasa, itu bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Tapi bagi seorang performer tingkat dewa yang selalu menuntut kesempurnaan, setiap perubahan sekecil apapun menjadi pertanda badai yang sedang mendekat. Freddie mulai sadar ada sesuatu yang berbeda. Tubuhnya tidak lagi memberi respon seperti dulu. Latihan vokal terasa lebih berat, stamina menurun, dan luka-luka kecil tidak sembuh secepat biasanya. Namun seperti seorang prajurit yang menolak menyerah, ia memilih mengabaikannya. Ia tidak membicarakan hal itu dengan siapapun, bahkan dengan anggota Queen. Ia merasa dirinya tak terkalahkan di atas panggung, dan ia ingin dunia terus memandangnya seperti itu. Peristiwa awal yang mengubah semuanya terjadi di pertengahan 1986, ketika Queen menyelesaikan tur besar mereka. Di belakang panggung, dokter memberi kabar yang mengejutkannya.
serangkaian tes menunjukkan kemungkinan penyakit serius yang pada era itu menjadi momok, penyakit yang merusak reputasi selebriti dan memicu panik di seluruh dunia. Freddie menatap hasil tes itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa panggung yang begitu dicintainya mungkin tidak akan bertahan lama. Ketika rumor mulai menyebar, pers mencium adanya sesuatu yang besar. Mereka mulai memotret Freddie dari jarak jauh, mencari tanda-tanda perubahan pada tubuhnya. Media tabloid menulis spekulasi liar tentang gaya hidupnya, hubungan cintanya, hingga pesta-pesta pribadi yang sebelumnya dianggap eksentrik namun kini tampak seperti potret kehidupan yang berada di ambang kehancuran. Freddie tetap bungkam. Ia tahu bahwa satu kata dari dirinya akan memicu badai yang tidak bisa dikendalikan. Di dalam Queen, ketegangan mulai terasa. Brian May, Roger Taylor, dan John Deacon merasakan ada yang tidak beres. Freddie bekerja keras, mungkin terlalu keras. Ia terdengar berbeda saat bernyanyi, tetapi tetap mendorong dirinya sampai batas maksimal. Di studio saat rekaman album, The Miracle, dan Innuendo, ia memperlihatkan performa vokal yang hampir mustahil dilakukan dalam kondisi tubuh yang terus melemah. Ia menyanyikan lagu-lagu dengan intensitas emosional yang luar biasa, hingga membuat anggota band lainnya bertanya-tanya dari mana energi itu berasal. Lalu muncul skandal internal yang memperkeruh suasana, isu bahwa Queen akan bubar, rumor bahwa Freddie ingin bersolo karir, dan gosip bahwa ia terlibat konflik pribadi dengan beberapa anggota band karena gaya hidupnya yang terlalu liar. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah Freddie berjuang menyembunyikan kebenaran yang jauh lebih menyakitkan. Konflik itu bukan karena ego, melainkan karena rasa takut bahwa jika kebenaran diketahui, segalanya akan runtuh. Puncak dramaturgi kehidupan Freddie terjadi di penghujung 1980-an, ketika kondisi kesehatannya memburuk dengan cepat. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya berubah, dan ia harus menghadapi hari-hari yang penuh rasa sakit. Namun dalam situasi itu, ia justru menampilkan salah satu karya terbesar dalam hidupnya, lagu The Show Must Go On. Saat Brian May menulis liriknya, ia sadar bahwa lagu itu hampir seperti surat terakhir. Tetapi ketika mereka masuk studio, Freddie menolak menunjukkan kelemahannya. Dengan suara yang nyaris tak tersisa, ia menenggak vodka, berdiri tegak, dan menyanyikan bagian paling emosional dari hidupnya. Klimaks kehidupan Freddie yang penuh cahaya dan tragedi ini terjadi pada saat dunia mulai memperhatikan perubahan besar pada dirinya. Publik melihat foto-foto paparazzi yang menunjukkan sosok Freddie yang jauh berbeda dari sang raja panggung. Tapi tak ada yang benar-benar tahu kenyataan sampai sebuah keputusan monumental dibuat. Freddie akhirnya setuju untuk menyampaikan pengakuan yang selama bertahun-tahun ia pendam. Konsekuensinya langsung terasa. Dunia terguncang. Media meledak dengan berita besar mengenai pengakuan tersebut, fans menangis, dan industri musik terhuyung, karena sang legenda telah secara resmi membuka rahasia terakhirnya. Dan hanya beberapa jam setelah pengakuan itu dirilis ke publik, Freddie Mercury menghembuskan napas terakhirnya. Bagian ini adalah puncak perjalanan hidup seorang raksasa musik yang menghadapi takdir tragis dengan keberanian luar biasa. Ia tidak pernah berhenti berkarya, tidak pernah berhenti mencintai panggung, dan tidak pernah berhenti memegang erat identitasnya sebagai Freddie Mercury. Ketika dunia masih tenggelam dalam spekulasi dan bisikan, kehidupan Freddie Mercury memasuki fase paling kelam namun paling manusiawi. Inilah periode ketika kenyataan mulai menembus lapisan glamor yang selama bertahun-tahun melindunginya.
Semua rumor yang sebelumnya dianggap gosip murahan mendadak terasa seperti potongan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Dan di titik inilah, kebenaran gelap itu akhirnya muncul ke permukaan. Semuanya dimulai dengan sebuah kunjungan medis yang Freddy lakukan secara diam-diam. Ia sadar sesuatu tidak dapat disembunyikan lebih lama. Diagnosis itu datang seperti petir, sebuah penyakit yang pada era 1980-an bukan hanya mematikan, tetapi juga membawa stigma sosial yang menghancurkan. Dunia hiburan bagaikan ladang ranjau, satu langkah salah bisa menghancurkan reputasi, karir, bahkan identitas seorang bintang. Freddy tahu risiko itu, dan itu membuat keputusannya semakin menyakitkan. Namun bukan hanya penyakit yang menghantuinya. Ada skandal besar yang diam-diam berkembang di balik dunia pribadi Freddy. Lingkaran pertemanan yang dulu menjadi tempatnya melarikan diri mulai dipenuhi konflik. Ada yang menuduhnya terlalu boros, ada yang memanfaatkan ketenarannya, dan ada yang sekadar ingin mendekat demi keuntungan pribadi. Rumahnya di Garden Lodge, yang dulunya terasa seperti istana kebebasan, berubah menjadi labirin intrik, kecemburuan, dan perebutan posisi di lingkaran terdalam sang legenda. Beberapa tamu tak diundang menyebarkan rumor ke tabloid untuk uang, sementara orang-orang yang benar-benar mencintainya semakin kesulitan melindungi dirinya. Di tengah semua itu, konflik internal Queen menjadi semakin intens. Bukan karena kebencian, tetapi karena ketakutan. Brian May melihat Freddy terus memaksakan diri, dan itu menyakitkannya. Roger Taylor mencoba membantu, namun Freddy benci dikasihani. John Deacon lebih diam, tetapi air mukanya selalu menunjukkan kecemasan. Mereka tahu penyakit itu perlahan merampas tubuh sahabat mereka, tetapi Freddy menolak. Mengakui kelemahannya. Aku masih bisa menyanyi. Biarkan aku bekerja, katanya suatu hari, dengan suara nyaris pecah. Di studio, suasana penuh campuran antara kekaguman dan kesedihan, karena mereka tahu setiap rekaman bisa menjadi yang terakhir. Salah satu momen paling menyayat hati terjadi saat pembuatan video, "These Are the Days of Our Lives". Freddy tampil dengan wajah yang sangat tirus. Tubuh yang dibalut makeup tebal untuk menutupi luka dan perubahan fisik. Cahaya lampu studio sengaja dibuat redup agar tidak menonjolkan kondisinya. Dan ketika kamera merekamnya, ia tersenyum pelan. Mengucapkan kalimat yang kini terasa seperti perpisahan paling jujur, "I still love you". Saat itu, seluruh kru terdiam. Mereka melihat langsung bagaimana seorang legenda berjuang melawan sesuatu yang tak dapat ia menangkan. Di balik layar, ada momen yang jarang diketahui publik. Mary Austin, sosok yang menjadi cinta terbesar dalam hidup Freddy, sering menemani hari-harinya. Ia menyaksikan kondisi Freddy yang perlahan menurun, mengurus obat, menemani makan, dan menjaga agar rumah tetap menjadi tempat aman dari serangan paparazzi yang semakin agresif. Mary tahu bahwa Freddy tidak takut mati, tetapi ia takut dilupakan. Dan ketakutan itu, pada malam-malam tertentu, membuatnya menangis tanpa suara. Konflik paling emosional juga terjadi dalam dirinya sendiri. Freddy adalah seseorang yang hidup untuk panggung. Ia diciptakan untuk memukau, untuk mendominasi lampu sorot, untuk membuat orang merasa hidup. Ironisnya, penyakit itu merampas satu hal yang paling ia cintai. Kekuatan untuk tampil tanpa rasa sakit. Pada suatu malam yang sepi, ia dikabarkan berkata kepada sahabatnya, "Jika aku tidak bisa bernyanyi, apa gunanya hidup ini?"
Itu bukan keluhan, melainkan pengakuan dari seorang seniman yang merasa tubuhnya mengkhianati jiwanya. Ketika publik akhirnya mengetahui kebenaran melalui pernyataan resmi Freddie pada 23 November 1991, reaksi media dan masyarakat bagaikan gelombang besar. Selama bertahun-tahun dunia berspekulasi, menghakimi, dan menulis judul sensasional demi penjualan. Namun ketika pengakuan itu datang langsung dari mulut sang legenda, semuanya berubah. Media tiba-tiba melunak. Fans yang dulu hanya bisa menebak-nebak kini menangis, meninggalkan bunga, lilin, dan surat di depan rumahnya. London menjadi lautan emosi. Tetapi tragedi itu bergerak terlalu cepat. Hanya beberapa jam setelah pernyataan itu dirilis, Freddie Mercury meninggal dunia. Kepergiannya menciptakan keheningan yang menggema jauh, melampaui dunia musik. Seolah seluruh planet berhenti bernafas sejenak, menyadari bahwa seorang seniman yang begitu besar telah pergi, membawa bersamanya misteri, luka, dan cinta yang tak pernah terucap tuntas. Ingatlah apa yang telah Anda alami sepanjang kisah ini. Perjalanan seorang manusia yang selama hidupnya tampak tak terkalahkan, namun di balik itu menyembunyikan pertempuran yang jauh lebih gelap dan sunyi. Dan meski dunia akhirnya mengetahui kebenaran yang selama ini dibungkam, sosok Freddie Mercury tetap berdiri sebagai legenda yang tak bisa dijatuhkan oleh rasa takut, tabloid, atau bahkan waktu. Freddie Mercury bukan sekadar penyanyi atau ikon musik. Ia adalah fenomena budaya yang terus memancarkan pengaruh hingga hari ini. Dari perspektif saluran ini, sosok Freddie adalah perpaduan sempurna antara kejeniusan artistik, keberanian identitas, dan tragedi manusia yang sangat dalam. Tidak ada tokoh lain yang begitu berhasil menggabungkan keanggunan panggung dengan kerentanan emosi seperti dirinya. Setiap gestur, setiap nada tinggi, setiap langkah teatrikalnya bukan sekadar hiburan, melainkan pengungkapan jiwa yang tidak pernah setengah-setengah. Opini saluran melihat Freddie sebagai sosok yang melampaui batas-batas genre. Ia tidak pernah terkurung dalam satu formula. Ia bisa menjadi raja rock di satu panggung, diva opera di panggung lain, sekaligus penyair dalam rekaman-rekaman paling introspektifnya. Freddie hidup dalam dunia yang ia ciptakan sendiri, sebuah dunia yang memfasilitasi kebebasan total, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kebebasan itu bisa menghancurkan seseorang ketika tidak lagi mampu mengendalikan kenyataan. Salah satu aspek yang paling memikat dari Freddie adalah keberaniannya menantang norma. Dalam era ketika identitas dan orientasi seksual masih sangat terstigma, ia mengubah batasan maskulinitas dan flamboyansi dalam pop culture. Namun saluran ini melihat bahwa keberanian itu bukan hanya bentuk pemberontakan, tetapi juga pertahanan diri. Freddie menciptakan persona panggung yang spektakuler untuk melindungi kelemahannya, dan inilah yang membuatnya begitu manusiawi. Ia adalah perpaduan kontras antara kekuatan yang luar biasa dan rasa takut yang tidak pernah benar-benar hilang. Kita juga melihat tragedi hidupnya sebagai kisah yang penuh ironi. Ketika dunia mulai memahami kedalaman seni Freddie, tubuhnya mulai rapuh. Ketika Queen mencapai puncak harmoni musikal, konflik dan penyakit diam-diam menyelinap masuk. Dan ketika Freddie akhirnya membuka kebenaran yang ia simpan selama bertahun-tahun, waktunya tinggal hitungan hari. Irimi tragis inilah yang membuat kisahnya begitu kuat, begitu emosional, dan begitu sulit dilupakan. Dari sisi warisan, opini saluran ini menganggap Freddie Mercury sebagai pelopor yang membentuk wajah musik modern. Tanpa dirinya, banyak penyanyi dan band masa kini tidak akan berani mengeksplorasi batas teatrikalitas, vokal ekstrim,
atau penggabungan genre. Tak terhitung seniman yang menyebut Freddie sebagai inspirasi utama mereka. Namun lebih dari itu, Freddie meninggalkan pesan abadi. Bahwa setiap orang, bahkan seorang legenda, menyimpan cerita gelap yang tidak selalu terlihat. Kisah ini mengajak audiens untuk merenungkan kembali sosok manusia di balik ketenaran. Dan bagaimana seseorang bisa mencintai hidup bahkan ketika takdir memberinya begitu banyak luka. Sekarang, saluran ini ingin mendengar pandangan para penonton. Apa arti Freddie Mercury bagi Anda? Lagu mana yang paling mengguncang hidup Anda? Bagaimana Anda melihat warisan yang ia tinggalkan? Freddie Mercury mungkin telah pergi pada 24 November 1991. Tetapi gaung suaranya terus hidup, seperti gema yang tidak pernah benar-benar memudar. Ada sesuatu dalam kehadirannya yang membuat dunia merasa seolah berada dalam orbitnya, entah itu alunan, bohemian, Rhapsody, senyum misteriusnya, atau cara ia memegang mikrofon seperti seorang raja yang memerintah panggung. Kita sering merasa kehilangan seseorang yang tidak pernah kita temui, dan Freddie adalah salah satu dari sedikit tokoh yang mampu menciptakan kedekatan itu. Kini, setelah seluruh kisah ini terungkap, kita menyadari bahwa kehidupannya bukan hanya rangkaian konser dan rekaman. Itu adalah perjalanan panjang seorang lelaki yang berusaha mencintai hidup, mencintai panggung, dan mencintai orang-orang di sekitarnya, meskipun dunia tidak selalu ramah. Ia menjalani semuanya dengan keberanian yang jarang dimiliki manusia biasa. Dan pada akhirnya, ia meninggalkan kenangan yang lebih besar dari dirinya, seperti sebuah bintang yang terus bersinar meski sudah lama meledak. Ada kisah-kisah yang tak pernah diceritakan. Ada rahasia yang selama bertahun-tahun hanya berbisik di belakang panggung. Tetapi sekarang, Anda mengetahuinya. Anda telah melihat Freddie bukan hanya sebagai legenda, tetapi sebagai seorang manusia yang hidup dengan intensitas luar biasa, yang jatuh, bangkit, dan akhirnya menghadapi takdirnya dengan kepala terangkat. Tidak ada kematian yang benar-benar bisa menghapus warisan sebesar itu. Hari ini, setiap kali lagu Queen diputar, setiap kali suara Freddie tiba-tiba menembus udara, kita teringat akan keajaiban yang pernah ia ciptakan. Kita merasakan getaran dari panggung Wembley, kita melihat gerakan teatrikalnya yang tak tertandingi, dan kita mendengar bisikan emosinya yang tersembunyi di balik nada-nada tinggi yang ia tarik. Sampai batas manusia. Kenangan ini bukan sekadar nostalgia. Ini adalah bukti bahwa Freddie Mercury tetap hidup dalam setiap denyut musik yang ia tinggalkan. Dan pada akhirnya, warisan terbesar Freddie bukan hanya karya-karyanya, tetapi keberaniannya untuk tetap menjadi dirinya sendiri, bahkan ketika dunia tidak siap menerimanya. Suaranya telah menjadi bagian dari sejarah, dan kisahnya telah menjadi bagian dari kita. Freddie Mercury tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah dari panggung dunia ke panggung keabadian, di mana sorotan lampu tidak pernah padam, dan tepuk tangan tidak pernah berhenti.